Assalamualaikum, hai, perkenalkan nama saya Rida Mahmuda. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dan tentunya di Universitas Samudra. Baiklah, di pertemuan video kita kali ini, saya akan membahas tentang apa itu pendidikan inklusif, berbagai macam jenis anak berkebutuhan khusus, ajakan pentingnya menerima anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat, ajakan kepada seluruh sekolah, terutama sekolah dasar untuk menerapkan pendidikan inklusi, serta saya akan sedikit bercerita tentang pengalaman saya ketika saya berkunjung di sekolah inklusi, yang tepatnya sekolah inklusi yang saya kunjungi itu terdapat di Kota Langsa. Baiklah, saya akan langsung masuk untuk menjelaskan pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi itu ialah suatu kegiatan yang menggabungkan anak-anak normal dengan anak-anak berkebutuhan khusus di dalam satu kegiatan pembelajaran untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki anak berkebutuhan khusus tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis anak berkebutuhan khusus, saya akan menjelaskan sedikit apa sih anak berkebutuhan khusus itu. Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memiliki sedikit perbedaan, dengan anak-anak normal pada umumnya, di mana anak berkebutuhan khusus sering disebut juga dengan sebutan anak luar biasa. Terdapat begitu banyak jenis-jenis anak berkebutuhan khusus yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada anak berkebutuhan khusus jenis tunarungu. Tunarungu adalah anak yang sebagian atau seluruh pendengarannya memiliki gangguan komunikasi secara verbal. Anak tunarungu ini digolongkan menjadi tuli dan juga kurang mendengar, di mana penyebab ketunarunguan ini terjadi karena 3 faktor. Faktor pertama itu pada saat sebelum dilahirkan atau sering disebut dengan prenatal, pada saat dilahirkan atau sering disebut dengan natal, dan juga pada saat sesudah dilahirkan atau sering disebut dengan postnatal. Selanjutnya yang kedua, anak tunanetra, di mana anak tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan penglihatan sedemikian rupa sehingga ia membutuhkan layanan khusus di bidang kehidupannya maupun di bidang pendidikannya. Penyebab dari ketunanetraan ini biasa terjadi di dalam kandungan. Ciri-cirinya seperti yang pertama itu tidak bisa melihat, yang kedua bola mata yang terus bergerak, dan yang ketiga itu selalu meraba dan pada saat berjalan selalu tersandung. Yang ketiga itu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak yang mengalami gangguan atau kesulitan ataupun cacat di dalam anggota gerak seperti otot, tulang, dan juga sendi. Penyebab dari tunadaksa ini ialah sering terjadi pada saat kandungan, pada saat usia ibu yang mengandung, dan ciri-ciri dari tunadaksa ini ialah sulitnya anak dalam bergerak, serta terdapat cacat pada anggota gerak. Yang keempat itu ada tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang memiliki gangguan di dalam intelektualnya sehingga menyebabkan kesulitan anak dalam melakukan adaptasi dengan lingkungannya. Adapun penyebab dari tunagrahita ini dapat pada masa prenatal atau pada masa sebelum melahirkan, dan juga pada masa natal atau pada saat dilahirkan, dan juga pada saat masa postnatal ataupun sering disebut pada saat sesudah dilahirkan. Adapun ciri-ciri dari tunagrahita ini ialah penampilan fisik yang tidak seimbang dan juga tidak dapat mengurus diri sendiri sesuai dengan usianya. Yang kelima adalah tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami gangguan dalam penyesuaian diri dan juga suka bertingkah laku yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku pada lingkungan masyarakat tersebut. Adapun faktor dari tunalaras ini yaitu faktor psikososial dan juga faktor biologis. Ciri-ciri dari tunalaras ini ialah mengalami gangguan perilaku,
Dan yang kedua mengalami kecemasan dan suka menyendiri. Dan yang ketiga itu anak bertingkah agresif dalam bersosialisasi. Dan yang keenam itu ada tunawicara. Tunawicara merupakan gangguan verbal pada seseorang sehingga menyebabkan kesulitan dalam berbicara. Adapun penyebab dari tunawicara ini ialah gangguan kelancaran bicara, kelainan artikulasi, dan juga kelainan suara. Adapun ciri-ciri dari tunawicara ini ialah berbicara keras tetapi tidak jelas. Yang kedua, suka melihat gerakan bibir dari lawan bicara dan juga bibir sumbi. Yang ketujuh adalah learning disability, di mana learning disability adalah suatu gangguan satu atau lebih dari proses psikologis yang mencakup pemahaman dan juga penggunaan bahasa ataupun tulis, di mana gangguan tersebut akan mengakibatkan kesulitan anak dalam mendengarkan, kesulitan anak dalam berpikir, kesulitan anak dalam membaca, berhitung, menulis, dan juga mendengar. Adapun ciri-ciri dari anak yang mengalami learning disability adalah anak akan mengalami kesulitan di dalam membaca, anak akan mengalami kesulitan di dalam berhitung, dan juga anak akan mengalami kesulitan di dalam menulis. Yang ke-8 itu ada hyperaktif, di mana hyperaktif adalah suatu gangguan perilaku yang tidak normal yang akan mengakibatkan anak terlalu ekspresif dan tidak bisa diam dan tidak bisa duduk dengan tenang. Adapun ciri-ciri anak yang mengalami hyperaktif adalah dia tidak fokus dan kita mudah mengalihkan perhatian dia, dan juga memiliki sifat yang penentang dan sulit untuk kita pahami. Dan yang terakhir itu anak hyperaktif adalah anak yang tidak kenal lelah. Yang ke-9 ada autistik. Autistik adalah kelainan perkembangan yang secara signifikan sangat berpengaruh terhadap komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, dan juga interaksi sosial. Adapun ciri-ciri autistik, yang pertama itu adanya gangguan terhadap komunikasi, yang kedua adanya gangguan terhadap interaksi sosial, dan yang ketiga adanya gangguan terhadap emosi, yang keempat adanya gangguan terhadap tingkah laku, serta yang kelima adanya gangguan terhadap penginderaan. Yang ke-10 ada berbakat, di mana anak berbakat adalah anak yang telah menunjukkan potensi yang ada pada dirinya, di mana potensi tersebut terbagi dalam beberapa bidang, yaitu bidang pertama yaitu dari bidang intelijensi umum, yang kedua bidang akademik khusus, yang ketiga dalam bidang berpikir produktif atau berpikir kreatif, dan yang keempat di bidang kemampuan kepemimpinan, yang kelima di bidang kemampuan dalam seni, dan yang keenam kemampuan psikomotorik. Adapun ciri-ciri anak berbakat, yang pertama itu sangat peka terhadap lingkungan dan sangat waspada. Yang kedua itu mudahnya anak dalam menangkap pelajaran dan sangat cepat tanpa memerlukan waktu yang lama. Yang ketiga itu anak sangat mudah berkonsentrasi untuk menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh guru ataupun orang-orang terdekat. Selanjutnya, saya akan membahas bagaimana ajakan pentingnya menerima anak berkebutuhan khusus di lingkungan masyarakat. Sekarang tidak bisa dipungkiri, banyak masyarakat yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang memiliki kekurangan, anak yang harus didiamkan di rumah, tidak diberi kebebasan keluar dengan berinteraksi dengan lingkungan, berinteraksi dengan anak-anak normal pada umumnya. Tindakan yang dilakukan tersebut adalah tindakan yang salah, karena anak berkebutuhan khusus juga ingin berinteraksi dengan anak-anak normal pada lainnya, dengan layaknya hidup sebagai anak-anak normal pada umumnya. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus ikut membimbing, ikut mengayomi, ikut memenuhi pelayanan yang khusus untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi hendaknya adanya kerjasama antara orang tua dan juga masyarakat agar anak berkebutuhan khusus itu bisa menyalurkan potensi yang ada pada dirinya walaupun ia memiliki kekurangan.
Contohnya aja, masyarakat bisa membuat suatu komunitas atau suatu lembaga yang bisa antara orang tua dan masyarakat, orang tua masyarakat serta pemuda-pemuda yang ada di lingkungan masyarakat. Untuk apa? Untuk memancing potensi yang ada pada anak berkebutuhan khusus tersebut. Jadi anak tersebut tidak hanya di rumah saja. Jadi anak berkebutuhan khusus tersebut bisa menyalurkan potensi yang ada pada dirinya. Walaupun kita tahu bahwa anak itu memiliki kekurangan, karena setiap kekurangan pasti terdapat kelebihan. Nah, selanjutnya, ajakan kepada seluruh sekolah, khususnya sekolah dasar untuk menerapkan inklusi. Kenapa sih sekolah harus menerapkan inklusi, terutama di sekolah dasar? Karena apa? Karena setiap anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan berhak mendapatkan pelayanan pendidikan layaknya seperti layanan pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak normal pada umumnya. Jadi, adanya penerapan inklusi itu di sekolah dasar dapat membantu kinerja atau potensi yang dimiliki si anak. Seperti yang kita ketahui, pendidikan pertama yang didapatkan anak berkebutuhan khusus itu didapatkan dari orang tuanya. Selesai pendidikan dari orang tuanya menyekolahkannya ke sekolah luar biasa, di mana sekolah luar biasa itu ialah sekolah khusus untuk seluruh anak-anak berkebutuhan khusus saja. Tetapi di sini kita harus terus mengembangkan, harus menerapkan pendidikan inklusi di sekolah-sekolah umum sekolah-sekolah umum. Jadi, kenapa kita harus menerapkan pendidikan inklusi pada sekolah umum, terutama sekolah dasar? Karena apa? Karena jika anak hanya sekolah di sekolah luar biasa, potensi yang dimiliki anak tidak akan berkembang dengan pesat, tidak akan berkembang dengan bagus. Karena apa? Karena anak hanya berkeliling di lingkungan anak berkebutuhan khusus saja. Tetapi jika anak disekolahkan ke sekolah umum yang menerapkan pendidikan inklusi, anak akan mendapatkan layanan pendidikan yang lebih daripada layanan pendidikan sebelumnya. Sehingga dengan itu anak dapat menggali potensi yang ada pada dirinya, lebih menggali potensi yang terdapat pada anak tersebut. Jadi anak tersebut pun bisa mengeluarkan semua potensi, semua kemampuan kognitif, psikomotorik dan juga afektif yang terdapat pada dirinya. Sehingga anak tidak merasa sendiri dan tidak merasa tidak berguna bagi orang tua dan juga bagi lingkungan sekitar. Nah, selanjutnya saya akan sedikit menceritakan pengalaman saya ketika saya berkunjung di sekolah inklusi yang terdapat di Kota Langsa. Pada waktu itu saya berkunjung ke sekolah inklusi dan saya memasuki kelas berjenis kelas tunarungu, di mana kelas tunarungu itu terdapat 3 kelas. Di dalam satu kelas itu anaknya 3 kelas, ada yang kelas 3, ada yang kelas 5, ada juga ada yang kelas 6. Di 3 kelas anak tersebut digabungkan menjadi satu kelas dan dengan hanya satu guru saja. Di dalam satu kelas itu, ketika saya berkunjung, saya ingin berinteraksi dengan salah satu anak-anak tersebut. Di berbagai macam anak tunarungu tersebut, banyak tingkah laku yang berbeda-beda. Ada yang malu-malu, ada yang lasak dan tidak bisa diam, ada juga yang aktif dan terus ingin belajar, ada yang hanya diam saja, bahkan ada yang tertidur dan yang tertidur itu gurunya tidak berani membangunkan karena memang anak tersebut memiliki jam tidur yang sudah terbalik. Malam dia tidak tidur, kemudian siang dia tidur. Jadi apabila guru membangunkan anak tersebut akan marah dan akan menangis sehingga akan membuat kelas menjadi rusuh. Sehingga guru mengajarkan anak tersebut dengan berbagai macam model. Guru menggunakan media gambar, media langsung
tulisan langsung di papan tulis, ataupun media hanya menggunakan jari yang terdapat pada guru dan juga siswa. Di kelas tersebut dominannya anak lebih mengerti apabila guru menjelaskan menggunakan media gambar. Jadi guru lebih sering menggunakan media gambar dan juga tulisan. Selesai saya berinteraksi dengan anak-anak tersebut, dengan guru tersebut, ada seorang guru, dia juga tunarungu juga mengajar di situ juga. Dia masuk ke kelas yang saya kunjungi dan berkata kepada guru, tolong bilangkan kepada anak-anak tersebut, anak-anak tunarungu tidak suka dipanggil bisu. Karena apa? Karena mereka masih bisa berbicara walaupun tidak jelas, tetapi anak tunarungu lebih suka dipanggil tuli. Jadi anak tunarungu tidak suka dan akan marah apabila mereka dianggap anak yang bisu. Karena mereka tidak bisu, karena mereka hanya tuli. Itu satu pesan yang disampaikan oleh guru yang mengalami ketunarunguan juga kepada guru kelas yang saya kunjungi, sehingga guru kelas tersebut menyampaikan kepada kami apa sampaian yang dari guru yang bertunarungu tersebut. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa terdapat begitu banyak anak-anak jenis anak berkebutuhan khusus dengan berbagai jenis kebutuhan. Jadi kita sebagai masyarakat harus bisa memotivasi dan memenuhi layanan kebutuhan, layanan pendidikan, layanan kehidupan untuk anak berkebutuhan khusus layaknya anak-anak normal pada umumnya. Sekian dari video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.